Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Zudi Pranata, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25031172653. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 tahunan pada kelas 6 dengan tema Hukum Halal dan Haram. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum pelajaran pagi ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin ketua kelas. Silakan. Ketuhanan yang Maha, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saya akan absen atau sudah ini nihil? Tidak ada yang izin masuk semua? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, hari ini kita akan belajar supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu meneruskan pelajaran minggu yang lalu. Pelajaran yang minggu lalu apa? Yaitu kita disuruh untuk bisa saling memaafkan. Dan juga tidak boleh ada rasa dendam saat kita ada masalah. Untuk hari ini kita akan belajar supaya kita bisa mengetahui yang pertama, yaitu memahami konsep halal dan haram dalam syariat Islam, dan bisa tahu sebab-sebab halal dan haram dalam syariat Islam. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan pengetahuan tentang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini yang akan kita pelajari berjudul Hukum Halal dan Haram. Pasti semuanya sudah tidak asing tentang halal dan haram. Karena waktu kecil pasti ada yang sudah diajari. Entah itu sudah dengar di TK, sudah pernah dengar di sekolah dinia, TPQ, pasti tidak asing. Nah,
Apa itu halal dan haram dan sebabnya apa saja? Nanti kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, mari kita tepuk SD Duta. Aku senang jadi siswa SD Duta. SD 2 tahunan. Oke, jos. Terus ini kita mau menonton video dulu. Ya. Kita tonton videonya. Disimak baik-baik. Nah, sama. Di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah pil hijau kesukaan kamu, Samir. Kalau begitu, sambil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Samir, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Samir. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram, sama tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah, seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Tapi, Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja meminum sebagian air di kumurnya itu, Bu. Pak Ustadz langsung menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya, Bu? Iya, benar, Samir. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya, mencuri, menipu. Ya tidak tahu kalau buahnya itu korban yang musuh. Berbohong, dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oh iya, sepertinya belajar kita sudah cukup. Ayo terima kasih. Kalau begitu, kembalikan sesi ini, lalu kita berterima kasih. Ayo,
Selamat tahun. Nah, itu yang sudah kita lihat bersama-sama video pendek tentang halal dan haram. Apa hanya yang nggak boleh sama yang nggak boleh saja? Enggak. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Sebelum itu, apa ada yang mau bertanya? Ya, siapa dulu ya? Ya, Faza. Apa saja sebab-sebab halal dan haram, Pak? Sebab-sebab halal dan haram. Oh ya. Terus Mbak Syifa? Kenapa ada hukum halal dan haram? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Ya. Kenapa kok ada halal dan haram? Dan kenapa? Apa sebab-sebab halal dan haram? Ini. Sebelumnya kita pelajari ini dulu. Halal dan haram secara definisi itu sesuatu yang diperbolehkan. Halal itu sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram sesuatu yang tidak diperbolehkan. Secara rinci, halal itu sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik digunakan, dikonsumsi, ataupun dilakukan. Sedangkan haram, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam, baik digunakan, dikonsumsi, dan ataupun dilakukan. Terus ini jawabannya. Sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama, itu ada zat asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram dan halal di dalam Al-Quran. Ataupun kalau di Quran nggak ada, dijelaskan di hadis. Ataupun kalau di hadis nggak ada, dijelaskan di ijtihad. Karena 3 sumber itu yang diambil untuk menentukan hukum dalam Al-Quran atau dalam perkara halal dan haram. Hanya 3 itu. Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Ijtihad para ulama. Terus sifat asal yang bersifat buruk, jahat, judi, syirik, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga prosesnya, proses perbuatan, pengerjaan, kalau ada perkara yang dilarang tercampur dengan yang halal, itu dijadikan haram. Ya, contohnya ada sedikit air, apa itu? Alkohol. Alkohol hukumnya haram. Kecampur dengan air susu. Susu hukumnya halal. Kalau sudah kecampur, ya menjadi haram. Contoh lagi, orang menggoreng makanan menggunakan minyak yang tidak halal. Contohnya, minyaknya tidak minyak kelapa sawit, tapi minyak babi. Itu menjadi haram karena prosesnya. Apalagi uang. Uang yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram juga itu bisa haram. Pekerjaan yang jelek, pekerjaan yang jahat. Contohnya dari hasil mencuri, merampok, menjambret, atau yang lebih kasar lagi begal, itu hasilnya juga menjadi haram. Ini kalau di Indonesia, kalau kita menentukan halal dan haram, setiap makanan pasti ada logonya dari MUI. Logo halal terbaru itu yang ungu. Ada tulisan
Halal Indonesia dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Tuh, diingat-ingat logonya. Kalau mau beli makanan nggak ada logo itu, harus waspada. Tanya orang yang lebih tahu, loh, ini halal apa haram ya? Lihat logo itu. Oh. Contoh makanan halal yang sudah jelas halal, contohnya dari daging yang disembelih sesuai syariat Islam. Moco bismillah sik minimal. Buah-buah segar, sayur-sayuran, ikan laut, dan lain sebagainya. Makanan haram, daging babi, daging anjing, atau hewan yang disembelih tanpa nama Allah, minuman beralkohol, semuanya juga diharamkan. Pak, apa alkohol saja? Enggak. Pokoknya yang memabukkan itu haram. Terus dari pertanyaannya Syifa, kenapa kok ada halal dan ada haram? Supaya manusia tahu apa yang baik untuknya dan apa yang buruk untuknya. Allah memberikan hukum halal dan haram juga untuk kebaikan bersama-sama, kebaikan manusia. Perbuatan halal dan perbuatan haram sudah bisa semuanya ya, kayak jujur pasti halal, terus berbuat baik halal, pokoknya yang jelek-jelek haram. Nah, sebelum itu, setelah ini kita menyanyi bersama lagu halal haram. Play. Halal itu dibolehkan, haram itu dilarang. Dasar hukum ada 3, Quran, hadis, ijtihad. Siapa melakukan yang jika haram dilakukan, dosa yang didapatkan. Sekali lagi. Halal itu dibolehkan, haram itu dilarang. Ada 3, Quran, hadis, ijtihad. Siapa melakukan halal dapat pahala, jika haram dilakukan, dosa yang didapatkan. Selanjutnya kita akan membagi kelompok-kelompok. Ya, sudah terbagi ya. Berarti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita akan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Nanti ada kasus. Tiap kelompok akan membedah kasus atau berdiskusi tentang sebuah kasus dan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Jadi nanti setiap kelompok 1 kasus saja. Kelompok 1 kasus nomor 1, 2, nomor 2, 3, nomor 3, dan seterusnya. Sesuai kelompoknya, kasusnya ya, nanti dipilih. Saya akan bagi dulu.
Satu, kedua, tiga, empat, lima. Oke, nanti bisa ditanyakan sama ini ya temannya. Jangan dikerjakan sendiri, harus bermusyawarah bersama-sama. Ya. Yuk kerjasama. Ya, yang ini juga dijawab ya. Ya, bagus. Ya, dilanjutkan. Sudah hampir selesai. Semua kelompok sudah selesai? Sudah? Ya, kalau sudah kita presentasikan bersama-sama per kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Ya. Skenario masalah kelompok 1. Di sebuah warung seorang anak membeli makanan ringan tanpa label halal. Dia ragu apakah makanan itu boleh dimakan atau tidak. Kesimpulan, apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Ketika membeli makanan, sebaiknya cek kehalalan makanan ringan tersebut terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Giliran kelompok kedua, silakan. Orang jika sering ada temannya bermain game online dengan cara juga menggunakan aplikasi editor agar cepat menang. Apa pelajaran yang dapat janganlah menggunakan aplikasi legal saat bermain game. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 selanjutnya. Di rumah seorang anak melihat saudaranya meminum minuman berenergi yang ternyata mengandung
alkohol. Dia bingung apakah boleh ikut meminumnya. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Kita harus berhati-hati dalam memilih minuman. Terima kasih. Selanjutnya kelompok keempat, silakan. Skenario masalah kelompok 4. Seorang anak menemukan dompet teler. Dia merasa ingin mengambil uangnya, tetapi juga tahu bahwa itu bukan miliknya. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut? Jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 yang terakhir. Ayo silakan. Sekolah ada teman yang suka menyontek saat ujian. Dia mengajak anak lain untuk menyontek agar nilainya bagus. Menjadi masalah apa pelajaran yang dapat diambil dari tersebut tidak boleh. Setelah kita mendengar presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kita bisa menyimpulkan berbagai masalah. Tadi kelompok 1, inti masalahnya apa tadi? Kelompok 1? Ya, makanannya tidak ada labelnya. Kelompok 2, masalahnya apa tadi? Ya, main game online, curang. Kelompok 3, masalahnya tadi apa intinya? Ya, minuman mengandung sedikit alkohol. Kelompok 4, intinya apa tadi masalahnya? Ya, menemukan dompet di jalan. Ya. Terus kelompok 5? Ya, ada teman yang menyontek saat ujian. Semua itu bisa menjadi halal, bisa menjadi haram. Ada yang halal, juga ada yang haram. Karena apa? Kita kembali tadi, sebab-sebab perkara bisa halal dan haram. Ada sebab apa tadi? Iya, benar. Zat asalnya, terus sifat asal, dan terakhir proses. Ya, harus dicerna, diteliti. Kalau nggak tahu Pak, kalau nggak tahu tanya yang lebih tahu. Selanjutnya kita akan mengadakan dikit games. Berarti nanti ini maju satu-satu. Masih ingat cara mengoperasikan laptop kan? Nah, nanti satu orang maju dioperasikan lewat laptop.
dipencet tombol putar ini lewat laptop, nanti dijawab pertanyaannya. Ya. Dari perwakilan kelompok 1, silakan maju. Ayo, Denny. Yo, itu diputar. Pengertian halal apa? Ya, benar. Perwakilan kelompok 2. Ayo. Cara menerapkan halal dan haram dengan sendiri. Yo, silakan pilih. Ya. Yo, perwakilan kelompok 3. Dalil Al-Quran tentang haram dan halal. Apa, Cah? Kalau A kan Al-Fatihah berarti? Ya, benar. Kelompok 4. Ayo, gampang kan? Nah, pintar-pintar ini, benar semua. Kelompok 5. Ayo, silakan. Ya. Ya. Ayo, sudah semua? Masih mau lanjut? Masih kelompok 1. Yo, aja yang dekat dari situ ya. Hikmah dari makanan halal. Ya, benar. Langsung lanjut kelompok 2. Ayo. Pengertian haram. Gambar makanan yang halal. Yang mana ini? A. Serius, bukan B. Ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sudah belajar tentang hukum halal dan haram. Halal itu apa? Ya, sesuatu yang diperbolehkan. Kalau haram, ya, kalau hukumnya ambilnya dari mana? 3 itu? Ya, terima kasih. Berarti semuanya sudah pada paham. Kita akan bertemu lagi minggu depan membahas lebih detail lagi tentang halal dan haram. Untuk itu, karena ini pelajaran akan kita akhiri, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan surat Wal Asr. Mari kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Bapak Guru, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.